Nah, baik, di sini kita akan lanjut ke konfigurasi NAT. Nah, konfigurasi NAT kita sudah masuk ke aplikasi Winbox-nya ya. Nah, di sini kita masuk ke penyetingan IP, kemudian address. Nah, di sini sudah masuk ke Ether 2 karena tadi Ether 2-nya sudah terkoneksi ke cloud-nya. Nah, kita sekarang masuk ke Ether 1. Nah, D itu adalah IP dinamik ya, otomatis, IP yang otomatis yang bersumber dari cloud. Nah, sini akan kita buat IP address untuk Ether 1 yang mengarah ke PC client. Nah, IP-nya 192.168.20.60/28. Kemudian kita mengarah ke Ether 1. Kemudian apply, oke. Nah, IP address sudah dibuat ya dan melalui Ether 1 untuk ke klien. Kemudian kita lanjut ke penyetingan DHCP server, karena Ether 1 nanti kita buat DHCP server, jadi IP klien itu dapat IP otomatis. Nah, ini klik next. Pilih IP DHCP setup ya. Nah, DNS servernya nanti tambahkan aja 8.8.8.8. Nah, kemudian next. Oke, tinggal next aja di DHCP server ya. Nah, kemudian masuk ke menu atau konfigurasi DNS. Konfigurasi DNS di sini tinggal nambah di server di atas 8.8.8.8. Kemudian jangan lupa checklist allow remote request. Nah, kemudian klik apply, oke, ataupun klik oke aja pun nggak ada masalah. Nah, kita tutup semua supaya tidak menyemak ya. Kemudian lanjut ke settingan firewall. Nah, settingannya pada NAT. NAT itu artinya adalah Network Access Translation. Klik NAT, kemudian pilih General Chain, kemudian out interface-nya Ether 2. Kenapa Ether 2? Karena sumber internetnya berada di Ether 2. Kemudian pilih action-nya adalah Masquerade. Masquerade ini artinya adalah kita bisa meneruskan ke jaringan akses internet. Nah, di sini sudah selesai konfigurasi NAT-nya. Kemudian di sini kita akan melihat IP-nya, nah itu IP-nya 60/28. Nah, nanti yang dikasih oleh si mikrotik yang untuk klien berapa sih dari per 28 itu gitu. Sementara networknya 48, 20.48. Nah, kemudian kita lihat, kita masuk ke PC-nya, klik sekali maka akan muncul nanti si VNC-nya. Nah, kemudian kita ketik dulu IP address atau IP untuk menginputkan IP manual. Gunakan perintah IP, ketik IP baru masukkan IP address-nya. Nah, di situ katanya invalid address. Kenapa invalid address? Karena yang kita masukkan itu adalah IP statik ya, IP manual, seharusnya dia IP otomatis. Nah, kita lihat di listnya DHCP server, kemudian kita list. Nah, itu tidak ada IP yang masuk. Nah, di sini supaya di IP yang masuk, kita ganti IP DHCP. Ketik IP DHCP, maka secara otomatis IP list yang berada di tampilan CLI di belakang, list dari DHCP sudah muncul. Nah, itu dia. Nah, kemudian karena dia sudah masuk IP-nya, maka coba kita ping google.com. Nah, ping google.com-nya sudah masuk ya. Jadi kalau misalkan dia sudah masuk, berarti konfigurasi internetnya sudah berjalan. Nah, karena dia sudah berjalan, berarti konfigurasi sudah selesai.